Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu adalah untuk orang yang berakal. Ingat itu. Maka tidak ada agama, kata Nabi, bagi orang yang tidak berakal. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Ya. Dan kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita saksikan tadi dan telah kita dengarkan tadi, Abah Setu menyatakan bahwa tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kurang lebih pernyataan beliau seperti itu. Pernyataan beliau ini benar, sebab agama ini hanya bisa diterima oleh orang yang berakal. Akan tetapi kalimat ini apabila kita memulangkan segala sesuatu tentang agama ini pada akal kita, maka ini adalah batil. Kenapa? Karena tatkala agama kita pulangkan semata-mata hanya pada akal kita, maka akal manusia itu berbeda-beda. Akal siapa yang harus kita ikuti? Sebab akal seorang profesor dengan akal orang gila berbeda. Akal anak kecil dan akal anak orang dewasa berbeda. Sedangkan akal juga sama-sama akal orang dewasa juga berbeda. Maka akal siapa yang harus kita rujuk? Kita ikuti. Kalau agama ini kita pulangkan kepada akal. Tatkala akal kita pulangkan kepada agama, akal mengikuti wahyu, maka ini yang benar. Akal mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Tetapi tatkala akal ini berjalan sendirinya tanpa wahyu, maka muncullah kesesatan-kesesatan seperti kesesatan-kesesatan yang disampaikan oleh Abah Setu. Dia mengingkari sholat, mengingkari surga neraka. Dia katakan Allah, Nabi, semua cuma akal-akalan manusia. Ya, tatkala akal tidak mengikuti syariat, maka akal itu akan menjadi rusak. Akal yang sehat adalah akal yang mengikuti syariat, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akal yang sehat. Sebab rujukan agama kita adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akal kita digunakan untuk mengikuti dalil-dalil syar'i. Itu akal yang selamat. Kemudian Abah Setu membawakan hadis Nabi, la dinan lima la aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis ini, kata Al-Imam An-Nasai dan para ulama yang lainnya, bahwa hadis ini adalah mungkar dan batil, dan tidak pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang semacam ini. Dan berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berat sekali risikonya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itulah akal yang sehat adalah akal yang mengikuti dalil-dalil. Akal ini dibimbing oleh wahyu. Adapun akal yang tidak dibimbing oleh wahyu, maka seperti akal Abah Setu ini, tidak dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu pernyataan-pernyataan beliau itu sangat bertentangan dengan wahyu, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bertentangan? Karena beliau ini semata-mata hanya mengikuti akalnya. Akalnya dia tidak mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikuti wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanazatum fi syai' faradduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kata Allah, apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih utama bagimu apabila kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas sekali. Dan kalau akal yang menjadi rujukan dalam agama kita ini, maka pada saat pembatalan wudhu, akal kita sudah jatuh, hancur di situ. Tatkala wudhu kita batal, secara akal yang harusnya dicuci adalah tempat keluarnya angin atau gas, kentut kita, maaf. Di situ yang harus dibasuh.
Tapi tatkala kita mengeluarkan gas atau kentut, apa yang kita lakukan adalah berwudu. Batal wudu kita, dan yang dibasuh adalah anggota-anggota wudu saja. Tempat keluarnya gas tadi tidak dibasuh. Dari sini saja akal sudah jatuh. Dan juga mengusap khuf tatkala kita memakai sepatu. Tatkala wudu kita batal, kemudian kita tidak ingin membuka sepatu kita cukup membasuh atas sepatu. Secara logika, yang kotor itu bawah sepatu, bukan atas sepatu. Tetapi yang disuruh basuh adalah atas sepatu. Logika di sini runtuh. Hanya di permasalahan wudu, logika kita, akal kita sudah diruntuhkan oleh syariat. Oleh sebab itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala harus dikedepankan, dan akal kita harus mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebab akal yang mengikuti wahyu adalah akal yang sehat dan selamat. Dan adapun akal yang tidak mengikuti wahyu seperti akalnya Abah Setu ini adalah akal yang sakit dan akal yang sesat dan menyesatkan. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.